Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana para ulama hadis dahulu meneliti kepribadian perawi. Yang sekarang hasil dari penelitian mereka itu bisa kita temukan di dalam kitab-kitab rijal. Para ulama dulu ketika mereka pergi rihlah mencari hadis, itu tidak hanya sekedar belajar kepada guru menerima hadis, tetapi mereka juga akan mencari, meneliti siapa gurunya yang menyampaikan hadis kepada mereka, kepribadian mereka semuanya diteliti. Artinya sebelum mereka menerima hadis dari seorang guru, mereka lihat dulu siapa orang itu. Karena ini pesan atau yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin dia seorang tabi'in yang lahir tahun 34 Hijriah. 2 tahun sebelum wafatnya Utsman bin Affan. Dan wafat tahun 110 Hijriah. Sama dengan Hasan Basri. Muhammad bin Sirin juga dikenal sebagai seorang fikih atau faqihnya tabi'in. Dia juga dikenal sebagai pelopor ilmu sanad. Sebelum terjadinya fitnah pada masa Ali bin Abi Thalib, itu kalau ada orang yang menyampaikan hadis Nabi, atau kalau ada orang mengatakan qala Rasulullah, maka perkataan Rasulullah itu langsung diterima. Karena dalam kesepakatan dalam pemahaman mereka, sampai saat itu mustahil ada orang yang berani berdusta atas nama Nabi. Tak mungkin. Tak mungkin ada orang yang berani berdusta atas nama Nabi. Tapi setelah terjadinya fitnah pada tahun 40 Hijriah itu, maka orang sudah banyak membuat hadis-hadis palsu. Yang motif pertamanya adalah pergolakan politik antara Ali dan Muawiyah. Terpecahlah umat Islam menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok Khawarij, ada kelompok Syiah, ada yang pro kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kelompok-kelompok ini mereka membuat hadis palsu untuk mendukung kelompok mereka. Ada di situ mulainya tersebarnya hadis-hadis palsu yang tak terbendung. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu melakukan pencarian hadis dan dia menemukan lebih kurang 1 juta hadis. Yang dia masukkan ke dalam kitab musnadnya itu hanya sekitar 40 ribuan hadis saja. Yang setelah dia seleksi. Lalu setelah masa fitnah itu, puncaknya pemalsuan hadis itu oleh Ibnu Sirin disebutkan tahun 70-an Hijriah. Tahun 70-an Hijriah itu puncak pemalsuan hadis. Maka Ibnu Sirin pun menyampaikan betapa pentingnya sanad. Sehingga dia katakan, Inna hazal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Maka telitilah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi yang dia katakan inna hazal ilma, sesungguhnya ilmu ini maksud dia adalah ilmu sanad. Bukan semua ilmu. Kalau begitu, kalau ingin menerima atau mendengar penyampaian hadis dari seseorang, jangan langsung diterima hadisnya, tapi lihat dulu orangnya. Kalau sebelum masa fitnah, kalau ada orang mengatakan qala Nabi, qala Rasulullah, itu langsung diterima. Tapi setelah masa fitnah itu, kalau ada orang mengatakan qala Rasulullah belum diterima, tapi lihat dulu orangnya, siapa yang menyampaikan. Itu perkataan dari Ibnu Sirin. Begitu juga tradisi di kalangan para ulama hadis yang melakukan rihlah pencarian hadis ke berbagai daerah, maka kalau mereka mendapat informasi si fulan meriwayatkan hadis, yang pertama dicari fulan itu siapa orangnya. Sesuai dengan perkataan Ibnu Sirin. Yang diteliti adalah berkaitan dengan adalah dan kerobitan.
Nah, itu yang mereka teliti. Kalau mereka sudah tahu bahwa orang yang menyampaikan hadis itu adalah orang yang adil, orang yang dhabit, sebagian besar atau kebanyakan mereka baru mau mengambil hadis dari mereka. Dari orang-orang yang sudah dikenal dhabit dan adil tadi. Nah, maka dari sinilah munculnya ilmu jarh wa ta'dil. Muncullah kelompok-kelompok ulama kritik. Ulama kritik itu sekaligus mereka sebagai perawi hadis, sekaligus sebagai ulama pengkritik. Pengkritik itu bukan berarti mencari memburuk-burukkan kepribadian, tidak, tapi mengungkap kepribadian perawi sesuai dengan faktanya. Itu namanya an-nuqad, ulama kritik. Nah, maka muncullah ulama kritik itu. Kalau dalam ilmu jarh wa ta'dil, yang pertama kali terkenal itu adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj itu dia wafat 160 atau 161 Hijriah. Dialah ulama pertama yang terkenal yang sangat ketat dalam menilai perawi. Ketatnya itu mudah menilai perawi itu kena jarah atau dinilai negatif, tapi sulit menilai perawi. Itu dari yang sezaman dengan dia ada Sufyan Tsauri, yang wafatnya 161. Tapi metode Sufyan Tsauri ini lebih kepada mu'tadil, pertengahan. Dia tidak terlalu ketat, tidak pula terlalu longgar. Muncul pula Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang wafat 198. Sama dengan Abdurrahman bin Mahdi. Itu semua ulama-ulama kritik. Mereka bahkan menulis kitab-kitab tentang perawi. Yang wafat 232 Hijriah, terus kitab Al-Ilal. Ada Muhammad bin Sa'ad yang menulis kitab At-Tabaqat. Itu semuanya berisikan biografi perawi. Dalam biografi itu, dalam kitab-kitab yang kunyahnya, binnya, atau ayah dan kakeknya, atau moyangnya, lakopnya, kemudian nasabnya. Lengkap, itu nama lengkapnya. Kemudian yang kedua, tahun lahir dan tahun wafat. Kemudian siapa saja guru-guru dia dalam menerima hadis. Kemudian siapa saja murid-murid dia yang menerima hadis dari dia. Kemudian sejarah hidupnya khususnya di mana saja dia mengembara mencari hadis. Dan yang paling penting, penilaian ulama kritik terhadap kepribadiannya. Maka muncullah kitab-kitab rijal hadis itu, pokoknya dengan penilaian sifulan sikotun, sifulan layinun. Itu sudah ada standarnya. Kenapa dikatakan sikoh? Kalau dia adil, lagi dhabit. Kenapa dia dikatakan hanya soleh? Berarti akhlaknya baik, agamanya baik, tapi belum dikenal kekuatan hafalannya. Atau mungkin kekuatan hafalannya tidak sampai pada level sempurna. Dikatakan soleh. Kenapa dikatakan sodok? Hampir sama. Kenapa dinilai mereka layyinul hadis? Layyin itu sama artinya dengan lemah. Tapi dia lebih kuat dari kata dhaif. Kalau mereka mengatakan huwa layyin, itu artinya perawi itu orangnya jujur, sodok, adil, tapi hafalannya jelek. Su'ul hifz. Itu seperti yang kita bicara yang bukan di sini ya. Jadi layyin itu penilaian juga. Sampai nanti penilaian itu kepada tingkatan jarah atau tingkatan celah yang paling tinggi. Umpamanya mengatakan sepulan kazab. Apa mana kazab? Dia pendusta. Tapi makna kazab dalam istilah jarh wa ta'dil itu seorang yang berdusta walaupun hanya sekali. Tapi yang sekali itu atas nama Nabi.
Itu namanya kadzab. Kalau ada yang berdusta, sering dia berdusta dalam kehidupan sehari-harinya, dia sering berdusta, tapi tak pernah terbukti berdusta atas nama Nabi, itu istilahnya muttahimun bil kizb. Muttahim tertuduh berdusta. Artinya memang sering berdusta, tapi walaupun sering tak pernah terbukti berdusta atas nama Nabi. Tapi ada orang sekali saja berdusta, tapi yang sekali itu atas nama Nabi itu langsung dicap kadzab. Lebih berat daripada muttahim bil kizbi. Itu tingkatan terakhir. Selepel dengan klaim umpamanya huwa dajjal. Kalau dikatakan dajjal itu kan itu orang yang paling berdusta. Nah, jadi mereka meneliti pribadi, sejarah hidup, kemudian rihlat tulabil hadis, kemudian penelitian ulama terakhir kira-kira. Apalagi pertanyaannya? Itu saja. Ya. Kalau ungkapan as-sahabat kulluhum itu gimana? Apakah itu dinilai betul? Belum terjadi fitnah sedang berlaku. Kaidah yang ditetapkan oleh para ulama as-sahabatu kulluhum udul berlaku sampai mereka tak ada lagi. Apa maknanya? Semua sahabat itu dinilai adil, tapi khusus dalam periwayatan hadis. Adil di sini belum tentu dinilai dhabit. Makanya kalau melakukan penelitian periwayatan yang terkait dengan sahabat, peluang menelitinya hanya dari aspek kedhabitan. Mungkin kelalaian dia, ketelitian dia, hafalan dia, tapi masalah adil tidak boleh teliti lagi. Bisa dinilai adil Ustaz. Umpamanya yang Iya, adil dalam periwayatan hadis. Sebab sahabat-sahabat Nabi setelah Rasul meninggal masih ada yang berzina walaupun jumlahnya sedikit. Peserta perang Badar yang diampuni dosa-dosanya, ada yang dalam sejarah mereka tetap berzina tapi diampuni dosanya. Karena mereka peserta perang Badar dijamin dalam Al-Quran. Ada yang mabuk bahkan saat sedang memimpin sholat. Dicambuk oleh Umar. Bukan dia. Itu pada masa Nabi, bukan pada masa Umar. Ada yang mabuk, tapi saat itu pengharaman mabuk belum. Artinya sahabat yang setelah Nabi meninggal pun, yang kalau mereka peserta perang Badar, mereka melakukan dosa besar pun, itu masih diampuni. Tapi seluruh sahabat dalam kalau begitu, kalau meneliti kes absahan pernyataan dari Nabi kepada sahabat hanya dari aspek kedobitan saja. Di antaranya membanding karya dari lain, oh ini ada kesalahan sahabat. Contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innal mayyita la yu'azzabu bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit itu dia diazab disebabkan oleh tangisan keluarganya atasnya. Ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, lanjut oleh anaknya Abdullah bin Umar. Apakah mungkin Umar dikatakan tidak adil? Ada cerita. Al-Quran sudah menjamin. Abdullah adil. Tapi kata Aisyah, apa yang disampaikan Umar? Apa sebab? Cukuplah kita berpegang kepada ayat wala taziru waziratun wizra ukra. Seorang diri tidak akan menanggung dosa orang lain. Sekarang apa kesalahan? Kenapa orang yang di dalam kubur harus menanggung kesalahan orang yang masih hidup? Dia yang meninggal, dia yang ditangisi. Perbuatan menangisi itu, meratap itu bukan saat dia masih hidup.
tapi setelah dia meninggal, kenapa pula dia yang menanggung? Ayat sudah menjamin, orang hanya menanggung dosanya sendiri. Tak akan menanggung dosa orang lain, bertentangan dengan ayat. Lalu apa kata Aisyah? Hadis itu muncul berkaitan dengan orang Yahudi, yang mereka itu suka meratapi. Bagi orang Yahudi iya, bagi orang kafir iya. Karena orang kafir itu, nah, atau orang sudah meninggal, ada kalanya bisa melihat keluarganya. Orang yang sudah meninggal itu bisa melihat keadaan keluarganya. Siapa yang tidak akan sedih melihat keluarganya menangis? Bagi orang beriman tidak. Maka di situ bukan persoalan adilnya Umar bin Khattab, tapi ada sedikit kesalahpahaman. Itu yang diluruskan oleh Aisyah. Itulah aspek kedobitan, bukan aspek keadalan. Jadi as-sahabatu kulluhum udul, sahabat itu semuanya udul. Dalam hal perintah hadis tak ada satupun sahabat yang berdusta atas nama Nabi. Itu maksudnya. Baik, ada lagi? Hah? Cukup? Coba kita lihat. Sekarang metode penelitian hadis, salah satu bagian daripada penelitian hadis itu tidak bisa dipisahkan, itu adalah takhrij. Apa itu takhrij? Kalau tidak salah pernah kita sampaikan ya. Takhrij itu dua fungsinya. Definisi yang paling ringkas bisa kita pakai. Takhrij itu adalah ad-dilalah ala mawadhi'il hadis fi masad ala mawadhi'il hadis fi masadirihil asliyah wa bayanu maratibihi indal hajati. Itu yang disebut dengan takhrij. Apa itu ad-dilalah? Kalau ad-dilalah menunjukkan di mana tempat suatu hadis berada di dalam kitab asli dan menjelaskan kualitasnya ketika dibutuhkan. Itu disebut dengan takhrij. Jadi kerja takhrij itu hanya dua. Menunjukkan di mana letak hadis dalam kitab asli yang ditulis oleh mukharrij. Nah, pada kitab siapa, bab apa, hadis keberapa, itu kerjanya takhrij. Satu hadis itu mungkin berada dalam banyak kitab. Kalau diriwayatkan dari banyak jalur. Kemudian menunjukkan, menjelaskan bagaimana kualitasnya ketika dibutuhkan. Apakah dia sahih, hasan, atau dhaif. Itu kerja daripada takhrij. Kalau kerja yang kedua itu, ini memerlukan keahlian, pengetahuan tentang biografi yang diambil dari kitab-kitab rijal. Kemudian memerlukan kekuatan analisa dengan kaedah-kaedah untuk menilai para perawi dan aspek yang lain dari 5 aspek yang menjadi syarat sahihnya hadis. Yang pertama ittisalus sanad, yang kedua seluruh perawinya adil, yang ketiga dhabit, yang keempat tidak ada syadz, yang kelima tidak ada illat. Nah, itu disebut dengan takhrij. Nah, kitab-kitab takhrij dalam tujuan yang pertama itu ada 5 metode. Artinya untuk mencari di mana letak suatu hadis dalam kitab asli, ada 5 metode yang terkenal. Tapi bukan hanya 5 ya, ada yang lain. Cuma metode yang familiar itu di tengah kita itu 5 itu. Nah, yang pertama, pelacakan hadis berdasarkan lapas pertama pada matan. Lapas pertama matan. Yang kedua, mencari hadis dari rawi pertama. Rawi pertama. Yang ketiga, mencari hadis berdasarkan lapas pada matan.
Kemudian yang keempat, takrij hadis berdasarkan tema yang dikandung oleh matan hadis. Dan yang kelima, mentakrij hadis berdasarkan klasifikasi sifat hadis. Nah, itu 5 metode takrij. Tapi ada lagi yang lain yang mungkin jarang juga dipakai. Di antaranya mentakrij hadis berdasarkan salah seorang perawi yang diperselisihkan kualitas, jarah, dan ta'dilnya di kalangan ulama kritik hadis. Nah, ini agak berat. Karena untuk mentakrij hadis berdasarkan metode yang ini, itu harus mengenal para perawinya. Jadi berdasarkan mana perawi dari hadis itu yang diperselisihkan kualitas, jarah, dan ta'dilnya oleh ulama kritik. Nah, kalau itu ditemukan, maka rujuk ke dalam kitab-kitab rijal. Bukan dalam kitab hadis, tapi dalam kitab rijal. Kadang dalam kitab asli tak ada, tapi ada dalam kitab rijal. Apa sebab? Dijelaskan oleh penulis kitab rijal, si fulan ini dinilai dipersisikan, kemudian dia merekam hadis ini. Tapi yang sekarang yang paling mudah takrij itu berdasarkan apa? Bukan. Bagaimana takrij paling mudah sekarang? Bagaimana cara mentakrij hadis yang paling mudah sekarang? Biasanya mentakrij hadis itu satu hadis mungkin perlu waktu seminggu, 3 hari, 5 hari. Sekarang mentakrij hadis itu hanya dalam hitungan detik. Bagaimana caranya? Ya, dengan memakai aplikasi komputer. Ada aplikasi Maktabah Samila, ada aplikasi ensiklopedia kitab 9. Itu antum yang punya HP mesti wajib punya itu. Aplikasi ensiklopedia kitab 9. Jangan sampai tak punya. Ada lagi aplikasi apa ini? Hadis digital online. Itu yang kalau tidak salah yang dibuat aplikasi ini oleh Win Banten. Jadi itu semua bisa dipakai. Atau ada juga aplikasi yang lain, namanya Jamil Malik Abdullah. Nah, itu juga. Itu cara mudah untuk mentakrij berdasarkan aplikasi komputer. Tapi dalam takrij hadis, antum harus belajar dulu bagaimana takrij manualnya. Sudah mengerti takrij manual, baru mudah untuk memahami takrij secara digital. Baik, sekarang yang pertama kita lihat takrij berdasarkan matan, lapas pertama pada matan. Caranya di sini kita mesti memastikan dulu apa matan pertama atau lapas pertama pada matan. Kalau salah, maka tidak akan ketemu hadisnya. Jadi kelebihannya kita lebih mudah, cepat untuk menemukan hadis, tapi kekurangannya kita mesti bisa memastikan apa lapas pertama matannya. Kitab yang bisa dipakai yaitu ada 3 kitab, yang ketiga-tiganya ditulis oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti yang wafat tahun 911. Imam As-Suyuti. Kitab pertama yang dia tulis itu judulnya Al-Jami' Shaghir min Hadisil Bashirin Nazir, atau sering dikenal Al-Jami' Shaghir saja. Al-Jami' Shaghir min Hadis Al-Bashir An-Nazir. Itu
ditulis oleh Imam As-Suyuti. Tapi kitab ini merasa belum lengkap. Dia tulis kitab yang lain yang lebih lengkap lagi. Itu kitab Jam'ul Jawami. Metodenya sama. Jam'ul Jawami. Atau disebut juga Jam'ul Kabir. Juga ditulis oleh Imam As-Suyuti. Kemudian dia menulis lagi dalam metode yang sama. Kitab untuk menyempurnakan dua kitab sebelumnya, dia tulis kitab Al-Fathul Kabir, Al-Fathu Al-Kabir fi ad-dhammi az-ziyadah ila Jami' as-Shaghir. Yang biasa dikenal dengan Al-Fathul Kabir saja. Al-Fathul Kabir fi dhammi az-ziyadah ala al-Jami' as-Shaghir. Itu bisa di-download juga kalau tidak salah. Jami' as-Shaghir juga bisa, ada di Maktabah Sembilan. Jam'ul Jami' juga ada di Maktabah Sembilan. Ketiga-tiga kitab ini ditulis oleh Imam Suyuti dengan metode yang sama untuk mencari keberadaan hadis dalam kitab asli. Tapi dia sendiri itu sudah menjelaskan kualitasnya. Nah, dalam kitab ini dia buat hadisnya dulu, kemudian siapa perawi pertamanya, kemudian dia buat kualitasnya apa. Dengan buat kode-kode. Pokoknya hadis ini oleh Bukhari, Muslim. Kemudian dari sahabatnya siapa? Ya Abu Hurairah. Kemudian dia buat kode, kalau huruf H itu hasan. Kalau Sod, sahih. Kalau Dod, dhaif. Itu dalam kitab Al-Jami' as-Shaghir. Makanya ada hadis tusafiru tasihu. Apa artinya? Tusafiru tasihu. Tusafiru apa artinya? Ada yang tahu tusafiru? Sapar. Bersaparlah kalian. Tasihu, kalian akan sehat. Kalau sumu tasihu, sudah sering kita dengar. Sekarang tusafiru tasihu. Makanya jalan-jalan itu bikin sehat. Rihla, safar, tapi jalan jauh. Jalan namanya umroh, itu menyehatkan. Haji, menyehatkan. Maka banyak orang ketika mau berangkat haji, dia khawatir dengan kesehatannya. Sampai di sana sehat. Banyak sekali. Begitu juga saat melaksanakan ibadah umroh, mau berangkat khawatir. Sampai di sana sehat. Nah, itu contoh. Tapi hadisnya umum. Yang kedua, ada metode takrid hadis berdasarkan rawi pertama. Rawiul awal. Yang dipakai di sini ada 3 jenis kitab. Yang pertama ada jenis kitab Al-Atrab. Al-Atrab. Itu bukan judul kitab, tapi jenis kitab. Ada kitab Al-Atrab. Yang sering dipakai itu, yang termasuk juga cukup lengkap, ada kitab namanya, judulnya Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atrab. Tuhfatul Ashraf, At-Tuhfa, Tuhfatu Al-Ashraf Bima'rifati Al-Ashraf. Itu kalau salah ditulis oleh Al-Mizi. Al-Mizi yang wafat 748. 42 atau 48. Yang menulis kitab Tazibul Kamal fi Asma Rijal yang berisikan biografi para perawi hadis. Nah, kitab Al-Atrab. Kitab Al-Atrab ini sesuai dengan judulnya tepi, Atrab tepi, dia hanya mencantumkan potongan hadis, kemudian sadatnya dan di mana hadis itu berada,
atau siapa yang meriwayatkan. Itu kitab atraf. Yang kedua ada kitab musnad. Apa itu kitab musnad? Hah? Apa itu kitab musnad? Tidak ada yang tahu? Hah? Kitab musnad, kitab hadis yang ditulis berdasarkan urutan nama perawi pertama. Nama kitab musnad. Namanya kitab musnad Imam Ahmad bin Hambal. Hadisnya ditulis berdasarkan para perawi. Imam Ahmad ini termasuk imam yang paling luas ilmunya. Dia menjadi imam di 3 bidang. Kalau Imam Malik 2 bidang. Dia imam di bidang fikih, mazhab Maliki. Dia imam di bidang hadis, punya kitab Muwatta. Kalau Imam Abu Hanifah 1 bidang, bidang fikih. Kalau Imam Syafi'i 1 bidang, bidang fikih, imam mazhab. Kalau Ahmad bin Hambal 3 bidang. Pertama bidang hadis, dia imamnya imam hadis, punya kitab musnad yang isinya lebih kurang 40 ribuan hadis. Dia imam di bidang fikih, mazhab Hambali. Dan dia juga imam di bidang akidah. Dia punya mazhab akidah ahlul hadis. Jadi imam akidah ahlul hadis Ahmad bin Hambal, atau disebut dengan Al-Asari, Asar. Nah, tapi tidak sama ya Asari sekarang dengan Ahmad, banyak perbedaan. Sehingga ada kitab yang menulis perbedaan akidah Ahmad bin Hambal dengan yang mengaku Asari itu ada. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hambal termasuk ulama yang paling luas ilmunya. Dia jadi imam di 3 bidang. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi dia menulis kitab musnad. Dimulai hadis-hadis dicantumkan berdasarkan nama sahabat. Kalau kita lihat dalam kitab musnad, dia urutkan pertama sekali sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Ada berapa? Ada 10. Musnad al-asyarah mubasysyirina bil jannah. Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dimulai dengan Khulafaur Rasyidin. Pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Sampai 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam kitab musnad itu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar hanya 81 hadis saja. Apa sebab? Karena Abu Bakar itu menerapkan pada masa dia jadi khalifah, dia menerapkan taklilur riwayat, penyedikitan periwayatan. Sehingga hadis yang pernah dia tulis sebanyak 500 hadis dia bakar, tulisan hadis itu. Itu kitab yang kedua. Jadi yang pertama kitab Al-Atraf, yang kedua kitab Musnad, yang ketiga kitab Mu'jam. Bukan Mu'jam Al-Bahros. Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam As-Saghir. Ditulis oleh Imam At-Tabrani. Nah, cuman berbeda antara Mu'jam Al-Kabir dengan Al-Awsat dan As-Saghir beda. Kalau Mu'jam Al-Kabir, hadis-hadisnya oleh Imam At-Tabrani ditulis berdasarkan urutan nama sahabat. Itu Mu'jam Al-Kabir. Sementara Mu'jam Al-Awsat dengan Mu'jam As-Saghir, hadis-hadisnya dia tulis berdasarkan nama guru dia. Guru dia secara langsung. Berarti kalau guru dia, itu sanad pertama, perawi terakhir. Kalau Mu'jam Al-Kabir, dia tulis berdasarkan perawi pertama atau sanad terakhir. Nah, itu bedanya. Jadi ada Mu'jam Al-Kabir. Itu 3 model kitab yang bisa kita pakai untuk mentakrij hadis berdasarkan perawi pertama.
Metode yang ketiga, mentakhrid hadis berdasarkan lapas pertama pada matan. Ini ada kitab Mujam Al-Mufahras li Alfazil Hadisin Nabawi. Siapa penulisnya? Seorang orientalis Belanda bernama A.J. Wensing yang bekerja sama dengan muridnya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dia dosen di Leiden, Belanda. Dia tulis kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Hadisin Nabawi. Cuma sebagian kawan-kawan yang dari Saudi enggan membaca kitab ini. Apa sebab? Ini kan orang kafir. Tapi sebagian mengatakan ini orientalis yang objektif. Hanya sekedar kitab kamus, bukan mengotak-atik ajaran Islam. Hanya untuk membantu mencari hadis. Tidak masuk kepada ajaran Islamnya. Hanya sekedar ibaratnya masih dalam lapangan muamalah saja. Tak kira begitu. Tapi bisa membantu kita untuk menemukan di mana hadis yang kita cari. Cuman kalau untuk sekarang, karena program komputer sudah begitu luas, tentu itu sudah bisa terwakilkan. Bahkan lebih sempurna lagi informasi yang diberikan oleh aplikasi komputer dibandingkan kitab Mujam Al-Mufahras li Alfazil Hadisin Nabawi. Cara mentakridnya dalam kitab Mujam itu, setiap kata selain daripada huruf bisa dipakai sebagai kata kunci. Apakah isim atau fi'il. Yang jelas, setiap kata itu dikembalikan kepada fi'il madinya berdasarkan Al-Mufahras. Nah, itu. Metode takrid yang keempat ya. Tema ini kita mesti mengetahui apa kira-kira tema hadis yang kita cari. Artinya tema yang dipakai oleh penulis kitab takhris untuk hadis itu. Nah, ada dua kitab yang cukup bagus. Yang pertama ada kitab Miftah Kunuz As-Sunnah. Juga ditulis oleh A.J. Wensing dan muridnya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Miftah Kunuz Sunnah. Jadi di sini setiap tema-tema itu dia buat tema besarnya, kemudian ada sub-sub tema. Tema besar itu diurut berdasarkan bicara tentang adab. Dia buat adab pertama sekali. Berarti diletakkan pada urutan awal karena huruf alif dari kata adab. Adab. Kemudian dibuat sub-subnya. Nah, apa saja hadis-hadis tentang adab. Ada lagi kitab Kanzul Ummal. Kanzul Ummal. Kanzul artinya simpanan, kekayaan. Al-Ummal, Ummal artinya kan sebetulnya pekerja. Dia tulis kitabnya, judulnya Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al. Itu nama kitabnya. Metode yang kelima itu berdasarkan jenis hadis. Ada kitab hadis yang hanya memuat hadis-hadis mutawatir saja. Ada kitab yang memuat hadis-hadis mursal saja. Ada kitab yang memuat hadis-hadis masyhur saja. Masyhur di kalangan umat Islam, masyarakat. Ada kitab hadis sahih saja juga ada. Ada kitab hadis dhaif saja ada. Bahkan ada kitab hadis palsu saja ada. Jadi mentakrid, mencari hadis berdasarkan sifat hadis. Nah itulah 5 metode takrid hadis
yang bisa dipakai kalau kita mentakrir secara manual. Nah, di samping itu, kalau kita ingin mentakrir hadis atau mengetahui informasi hasil takrir hadis tentang kualitas hadis, al-ahadis al-waqi'ah fi syarhil kabir, atau dikenal dengan Al-Badrul Munir, yang ditulis oleh itu mentakhrij hadis-hadis yang ada di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir yang ditulis oleh Imam Ar-Rafi'i. Nah, semua hadisnya dia takhrij. Ada dalam kitab Al-Badrul Munir. Di situ dijelaskan secara detail kualitasnya, perbedaan pendapat ulama tentang riwayatnya, berapa jumlah, semuanya dijelaskan di situ. Sangat rinci. Ditulis oleh Ibnu Mulakin. Dan banyak kitab yang lain. Ada takhir hadis Ihya Ulumuddin juga ada. Ada kitab Kasful Khifa juga ada, dan lain sebagainya. Baik, ada pertanyaan sampai di situ? Kayaknya puasa ya? Ya, sehingga ada yang bertanya. Iya kan? Betul, puasa kan? Nah, jadi maklumilah kalau tak ada yang bertanya. Karena puasa. Tapi kalau sudah puasa nanti harus ada yang bertanya ini. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini.